رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا يرحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم انصر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلى المعتقين يا رب برحمتك من الخير ويا رب الأسئلة برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من العاملين الفائزين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله،
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan zahir batin, diberikan kekuatan, kesempatan, diberikan tetap iman Islam dalam hati kita sehingga kita dengan mudah melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini tanpa satupun kekurangan. Mudah-mudahan amal kita ini benar-benar makbulan indallah, amal yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak di hari akhir bisa menambah berat amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salat ma'asalam semoga selalu dan selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi yang kelak di hari akhir mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Maka dari itu, masyaallah muslimin, marilah kita semua senantiasa memperbanyak menyebut asmanya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya sehingga kita semua benar-benar dikenali dan diakui menjadi umatnya, dan pada kiranya kelak di hari akhir benar-benar bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, di tempat dan di hari yang sangat-sangat mulia ini, marilah kita semua senantiasa meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan apa-apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan kehidupan kita penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. 1 bulan yang lalu kita semua umat Islam digembleng langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ritual yang ada di bulan suci Ramadan, menjalankan puasa, menahan lapar, menahan haus, menjalankan salat tarawih dengan susah payahnya selama 1 bulan lamanya, ditutup dengan zakat fitrah, disempurnakan dengan sholat idul fitri. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua amal kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita benar-benar ghufirallahu ma taqaddama min dambi, puasa yang benar-benar bisa menghapus segala dosa-dosa kita yang sudah kita kerjakan, sehingga kita semua benar-benar minal a'idin al-faizin, kembali kepada fitrah kita manusia, kembali kepada kesucian kita dan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah kita bersusah payah menjalankan ritual yang ada di bulan suci Ramadan sehingga kita semua kembali kepada fitrah kita masing-masing, kembali kepada kesucian kita. Gambarannya seperti kertas yang masih putih mulus, belum ada coretan sama sekali. Tugas kita selanjutnya adalah
menjaga kesucian kita, menjaga hati kita, menjaga akhlak kita. Jangan sampai ritual yang ada di bulan suci Ramadan kita kerjakan dengan susah payah, kita rusak dengan hal-hal yang sepele. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl, wa kullan nakussu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin angkatha. Janganlah kalian semua seperti wanita yang sudah, perempuan yang sudah menata rapi kainnya, sudah dipintal dengan rapi, tapi setelah itu dicerai-berai, dirusak kembali. Sehingga apa? Kesusahannya dalam menata kain yang sudah rapi, menata kain yang sudah ditata dengan rapi, dihancurkan seketika. Maka dari itu, jangan sampai kita seperti itu. Harus kita jaga susah payah yang kita kerjakan selama 1 bulan lamanya. Menjaga kesucian, jangan sampai kesucian kita terusak dengan akhlak-akhlak kita, ucapan dan tingkah laku kita. Maka dari itu, marilah kesucian kita jaga dengan ilmu yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan, yaitu dengan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wattabi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Rawahu Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pesan kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada. Dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi, dalam tingkah apapun kita dituntut untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jabatannya, apapun profesinya, kita dituntut untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Realita yang ada, banyak di antara kita umat muslim ketika di masjid dia begitu khusyuknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah absen dari pengajian, sholawatan, zikir dan lain sebagainya. Tapi ketika keluar dan masuk di pekerjaannya masing-masing, dia lupa akan ketakwaannya. Sebagai pedagang, lupa dengan namanya riba. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita taruh ketakwaan kita di hati kita. Jangan sampai ketakwaan kita taruh di masjid. Jangan sampai ketakwaan kita taruh di sajadah. Jangan sampai ketakwaan kita taruh di rumah. Tapi taruhlah di dalam hati kita, sehingga dimanapun kita berada, selalu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, dengan demikian, kesucian kita bisa terjaga. Dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya bertakwa. Dengan demikian, maka kesucian kita akan kita bisa menjaganya. Yang keduanya, wattabi sayyatal hasanata tamhuha. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang namanya manusia, walaupun sudah berjanji pada dirinya jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berhati-hati, tapi yang namanya manusia mahul khata' wan nisyan, tidak luput dari yang namanya salah dan lupa. Maka dari itu ketika kita salah, wattabi sayyatal hasanata tamhuha, bersegeralah
kesalahan kita, kita barengi dengan kebaikan. Dengan demikian, maka kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersalah kepada Allah, maksiat kepada Allah, bersegeralah untuk taubat, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersalah kepada tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, marilah kita bersegera untuk minta maaf kepada yang berhubungan. Karena dengan demikian, ketika kita salah, terus kita barengi dengan kebaikan, maka kesalahan kita benar-benar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kenapa? Karena kita sebagai umat manusia tidak tahu kapan ajal akan menjumpai kita. Kebanyakan di antara kita ketika kita bersalah nunggu momen yang pas, yaitu di bulan Syawal. Ini adalah hal yang sangat-sangat tidak pas dan tidak pantas. Karena apa? Kita tidak tahu. Sekarang kita sehat, belum tentu besok kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu besok kita masih bisa menghirup udara. Maka dari itu ketika kita salah, dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bersegeralah kesalahan kita tututi dengan perbuatan baik kita, sehingga benar-benar Allah akan menghapus kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan demikian, maka kesucian kita akan selalu terjaga. Yang nomor 3-nya, wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Yang nomor 3-nya pesan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pergaulilah saudaramu, pergaulilah manusia, saudaramu, keluargamu, bi khaliqil hasan, dengan budi pekerti yang baik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dimanapun kita berada, kalau kita benar-benar mengedepankan akhlak kita memakai akhlak yang terpuji, maka dimanapun tempatnya, maka kita akan diterima. Maka dari itu, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW pun ditugaskan di muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Sebagaimana innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad, kata Nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW memberi contoh kepada kita, pada siapapun Nabi kita Muhammad SAW tetap mengedepankan akhlaknya. Ketika Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW mau menjalankan sholat jamaah di masjid, dilempari dengan kotoran. Setiap harinya dimusuhi oleh kaumnya. Tapi ketika itu orang yang sering kali melempari kotoran tidak kelihatan, malah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW bertanya pada sahabat, wahai sahabat, biasanya kalau aku mau pergi ke masjid, saya selalu dilempari kotoran, dijahatin. Pada hari ini kok nggak kelihatan di manakah gerangan? Dijawab sahabat, si fulan be sakit wahai Rasul. Ditanya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mendengar berita seperti itu, tidak syukur alhamdulillah, tapi malah Nabi mendoakan, malah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW benar-benar mau menjenguknya. Orang yang selalu menjahatinya, tapi ketika sakit malah dijenguk oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita sebagai manusia, sebagai umatnya, walaupun bukan kita, tapi kita merasa sakit hati karena Nabi kita selalu dianiaya. Tapi apa?
Balasan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada musuh yang seperti itu, malah musuhnya dijenguk dan didoakan, mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Nabi kita, sehingga Islam benar-benar berkembang dengan pesatnya. Bayangkan ketika para aulia kita, para sahabat-sahabat kita, ketika menjalankan, mensyiarkan Islam dengan akhlak yang keras, mungkin tidak seramai ini, mungkin banyak orang menolak dengan Islam. Tapi dengan akhlak yang indah, akhlak yang bagus, dimanapun tempatnya, maka semua manusia bisa menerimanya sehingga Islam berkembang dengan pesatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lain adalah karena budi pekerti yang sangat-sangat bagus yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, marilah dimanapun kita berada, marilah selalu membawa akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat indah, kehidupan yang sangat-sangat harmonis, sehingga bisa membawa kita kepada keberkahan Allah, kepada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua benar-benar bisa ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menjalankan apa-apa yang telah diperintah oleh Allah dan bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita semua kehidupan kita benar-benar ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وجدك والقرآن في جلالك وجهك على جنبك وصحبك سيطر الأدب والإيمان وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تعالى عن الصحابة الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن الله تعالى أمركم بصلاة نبيكم قديما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
فأجيبوا الله تعالى إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد. اللهم استر لأمة سيدنا محمد. اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج لأمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء أعطنا كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والطاعون وموت الفجع والأمر والسقام والمنكر والشدائد السيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.